Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah pada Selasa malam Rabu 12 Al-Muharram atau mungkin sudah masuk 13 ya, 13 Al-Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2025 Masehi. Kita akan mengkaji sebuah tema yang penting, yang temanya adalah jangan larut dalam kesedihan. Karena syaitan suka Anda bersedih, suka ketika orang beriman bersedih. Nah, kesedihan itu suatu perasaan yang wajar dalam kondisi tertentu, tetapi yang dikhawatirkan adalah seorang larut dalam kesedihan itu. Kalau seorang bersedih, kemudian dia menangis seperti sedihnya Nabi ketika meninggal putra beliau Ibrahim, tapi tidak larut dalam kesedihan. Kesedihan yang wajar, kemudian setelah itu kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mengapa. Atau orang bersedih ketika dia melakukan sebuah dosa, dia menyesali dosa itu suatu hal yang baik. Suatu hal yang justru dianjurkan. Karena bagian dari taubat itu adalah menyesali perbuatan kesalahannya. Tetapi kalau seorang larut dalam kesedihan, kemudian menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah, maka ini yang buruk. Ini yang harus dihindari. Ada orang yang begitu larut dalam kesedihan sampai kemudian dia tidak sholat. Awalnya dia sholat. Ketika ada masalah yang berat, dia kemudian meninggalkan beberapa kali sholat.
Itu contoh larut dalam kesedihan yang justru membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang termasuk perawi hadis, tetapi ketika dia mengalami musibah, meninggal salah satu kerabatnya, menjadi buruk hafalannya. Menjadi buruk hafalannya. Nah, ini suatu hal yang menunjukkan bahayanya kesedihan yang berlarut. Bisa hilang sebagian ilmu kita. Ilmu yang kita jaga, kita upayakan agar bermanfaat bagi kita, maupun kita sebarkan kepada orang lain, bisa hilang ketika seorang larut dalam kesedihan. Yang lebih parah lagi, ada kasus-kasus orang yang depresi, ya, sehingga hilang akal dia, karena larut dalam kesedihan. Ada kasus-kasus orang yang sampai bunuh diri, waliyadzubillah, ketika dia larut dalam kesedihan. Maka malam ini insya Allah kita akan kaji bagian dari nasihat, bagian dari upaya kita agar kita jangan larut dalam kesedihan yang itu justru disukai oleh syaitan. Kita baca penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijratain. Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-huzna mimma yusta'adu minhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kesedihan sebagai sesuatu yang merupakan bagian doa berlindung diri darinya. Nanti kita akan sebutkan hadis Anas, riwayat Al-Bukhari, bagian dari doa Nabi berlindung kepada Allah dari kesedihan. Bahwasanya Nabi SAW, kata Ibnul Qayyim, menjadikan kesedihan itu bagian dari sesuatu yang Nabi berlindung darinya. Dalam doa Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika li'annal huzna yud'iful qalba. Yang demikian itu karena kesedihan melemahkan hati. Wa yuhinul azma, mengendurkan semangat. Ya, semangat pada kebaikan. Tidak bisa khusyuk dalam sholat. Itu karena larut dalam kesedihan. Nah, wa yadurrul iradah, memudaratkan keinginan. Keinginan kita pada kebaikan, mengambil manfaat atau memberi manfaat, hilang. Yang ada larut dalam kesedihan. Tidak berbuat apapun yang produktif untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, kemudian perhatikan pernyataan Ibnul Qayyim rahimahullah, wala syai'a ahabbu ila syaitan min huznil mu'min. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh syaitan dibandingkan kesedihan orang beriman. Jadi syaitan itu sangat berusaha, sangat senang ketika orang beriman sedih. Karena memang syaitan musuhnya orang-orang beriman. Musuh itu suka kalau musuhnya dapat kesedihan. Qala ta'ala, kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan dalilnya, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya berbisik-bisik, hanya berbisik berdua, tidak melibatkan orang yang ketiga ketika ada 3 orang di situ, ya. Minasyaitan, itu adalah dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Fal huznu maradun min amradil qalbi. Maka kesedihan itu
adalah salah satu penyakit hati. Yamna'uhu min nuhudihi, yang menghalangi hati untuk bangkit. Wasairihi, menghalangi hati untuk berjalan. Hati itu perlu berjalan, melanjutkan kehidupan, mengikuti apa yang seharusnya dia lakukan saat itu. Berjalan, mencintai Allah, mencintai orang yang beriman, mencintai amal soleh. Itu maksudnya. Wa tashmirihi, dan bergiat semangat untuk memberikan manfaat. Nah, dalam urusan dunia dan akhirat. Sedih membuat hati terhalangi untuk bangkit, berjalan dan bergiat semangat. Nah, ini penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Nah, jadi intinya Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa Nabi berlindung dari kesedihan. Karena kesedihan itu melemahkan hati, mengendurkan semangat, memudaratkan keinginan. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh syaitan dibandingkan sedihnya orang beriman. Kemudian beliau sebutkan dalil Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Orang yang sedih, kalau dia berada di ma'had, misalkan, maka dia tidak bisa masuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekian banyak pelajaran, sekian banyak durus yang bermanfaat, lewat begitu saja. Nah, yang larut dalam kesedihan kalau dia dalam keluarga, dalam rumah tangga, maka dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Sebagai kepala rumah tangga kalau dia suami, tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang istri kalau dia istri. Begitu banyak manfaat-manfaat kebaikan itu terlantar, tidak dia jalankan kalau dia larut dalam kesedihan. Nah, dan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim bahwa kesedihan adalah salah satu penyakit hati yang menghalangi hati untuk bangkit, berjalan, bergiat semangat. Nah, berikutnya kita akan sebutkan hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari. Kana an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi SAW berdoa, dan doa ini bisa menjadi bagian dari doa kita, karena tentunya doa dari Nabi adalah doa terbaik. Doa yang lafadznya maksum, terjaga dari kesalahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal hammi. Hammi itu cemas. Ini nanti bagaimana ya? Besok bagaimana ya? Lusa bagaimana? Cemas dia. Menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Itu penyakit hati juga. Gelisah duluan. Padahal belum tentu terjadi juga. Tapi sudah membuat hatinya gelisah, cemas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, dan kesedihan. Kalau sedih itu sesuatu yang sudah lewat, diratapi terus. Kenapa kemarin begini ya? Nah, sudah lewat. Dijadikan bahan untuk dipikirkan terus. Nah, itu hazan, sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan kesedihan. Wal ajzi, dan kelemahan. Kelemahan itu
dia seharusnya berbuat, tapi tidak dia lakukan. Lemah. Dia punya kehendak sebenarnya, tapi tidak dilakukan oleh dia. Karena lemah. Lemah untuk tidak menyatakan, iya, saya tidak mau melakukan itu. Lemah dia. Diajak kepada kemaksiatan, diajak kepada kebid'ahan, diajak kepada kesyirikan, dia ikut saja, lemah dia. Mestinya dia menyatakan tidak, saya tidak boleh ikut. Maaf, saya tidak bisa mengikutinya. Minimal dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, wal kasali, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perasaan malas. Kemampuan ada, tapi tidak mau dilakukan. Malas. Malas untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Malas untuk belajar ilmu agama. Malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perasaan malas. Wal jubni, dari kikir, bakhil. Tidak mau berbagi. Meskipun hanya berbagi ilmu, dia tidak mau. Berbagi nasihat yang baik, berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Wal jubni, afwan. Wal kasali wal jubni. Al jubni itu adalah pengecut, penakut. Nah, ada tantangan sedikit, dia takut, dihindari. Mestinya dia hadapi, bismillah, tawakal kepada Allah. Wal jubni wal bukhli. Kalau bukhli, bakhil, kikir. Wa dhala'id dain, dan dari terlilit utang. Wa ghalabatir rijal, dan dari terkungkung dalam kekuasaan orang-orang. Tidak merdeka dia. Disandera oleh keinginan orang-orang. Istilahnya dijajah oleh sebagian pihak. Tidak punya kebebasan untuk bersikap. Maka ini bagian dari kelemahan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dalam sebagian riwayat Anas menyatakan sering sekali aku mendengar Nabi mengucapkan doa ini. Sering dan berulang Nabi mengucapkan doa ini. Nah, maka ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwa kesedihan itu bagian dari sesuatu yang diminta oleh Nabi kepada Allah, beliau berlindung darinya. Nah. Kemudian kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita begitu mudah mendapati ayat-ayat Al-Quran larangan dari Allah kepada Nabi untuk bersedih. Sedih terhadap sikap orang-orang yang gak mau beriman. Jangan larut dalam kesedihan. Sedih ketika mendengar ucapan orang. Dikata-katai oleh orang. Itu disebutkan dalam beberapa ayat. Yang kita kutip ini hanya 3 ayat saja. Wala yahzunka, jangan membuatmu bersedih. Mereka mau bertindak apapun setelah diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi dakwah, tapi tidak mau menerima, jangan kamu larut dalam kesedihan, sudah biarkan saja. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 176. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wala yahzunka, jangan membuatmu bersedih alladzina yusari'una fil kufri, orang-orang yang bersegera pada kekafiran.
Dia sebelumnya muslim, murtad, keluar dari Islam. Kesedihan biasa, kesedihan kasihan awalnya mungkin muncul. Tidak apa-apa. Tapi untuk larut dalam kesedihan itu jangan. Itu sudah petunjuk dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Sudah diajak kepada manhajus salaf, sudah diajak kepada tauhid, tetap saja tidak mau. Kita tidak memiliki kekuasaan merubah hati manusia. Jangan bersedih, jangan larut dalam kesedihan. Wala yahzunkan ladina yusari'una fil kufri. Jangan membuatmu bersedih orang-orang yang bersegera dalam kekufuran. Innahum lai yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak memudaratkan Allah. Allah tidak rugi. Sekalipun semuanya kufur kepada Allah, Allah tidak rugi sedikit pun. Kenapa engkau sedihkan? Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddhan fil akhirah. Allah ingin agar mereka tidak memiliki bagian kebaikan di akhirat. Walahum adabun azim. Dan bagi mereka siksaan yang besar. Quran surah Ali Imran ayat 176. Nah. Kemudian juga Quran surah Yunus ayat 65. Allah melarang bersedih ketika kita mendengar ucapan yang tidak enak tentang kita. Tentang dakwah yang baik, yang lurus ini. Ada ucapan-ucapan yang miring biasanya. Tapi jangan membuatmu bersedih. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwas sami'ul alim. Janganlah ucapan mereka membuatmu bersedih. Sesungguhnya kemuliaan seluruhnya adalah milik Allah. Engkau akan mulia kalau engkau berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwas sami'ul alim. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tidak mengabaikan ucapan mereka. Yang penting kamu jangan sedih, jangan larut dalam kesedihan. Dikatakan diejek Wahabi begini, ya, Salafi begini, seorang Muslim itu begini. Ya, ada ejekan-ejekan kepada Muslim, kepada Salafi, misalkan. Jangan membuat kita bersedih. Jangan larut dalam kesedihan maksudnya. Di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 76, Allah Ta'ala menyatakan, فَلَا يَهْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Maka janganlah ucapan mereka membuatmu bersedih. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan maupun yang mereka tampakkan. Quran surah Yasin ayat 76. Nah, ini hanya 3 ayat yang kita kutip, masih ada ayat-ayat yang lain yang di situ Allah menyatakan jangan engkau bersedih. Tingkah mereka begitu, ucapan mereka begitu. Jangan sampai membuat kamu goyah, terlalu larut dalam kesedihan sampai kamu mikir tidak bisa tidur, sholat tidak khusyuk, ibadah terganggu, aktivitas untuk produktif tidak bisa jalan. Jangan merugikan kamu ucapan mereka. Jangan merugikanmu tingkah laku mereka. Fokus pada sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah. Berikutnya, di antara hal-hal yang membuat kita bisa menghilangkan kesedihan secara syar'i kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman secara benar, bertakwa kepada Allah, bertawakal, pasrah kepada Allah. Tawakal yang benar tentu tidak menghilangkan upaya kita menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan. Para wali Allah itu tidak ada perasaan takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Tidak bersedih ketika lewat hal-hal yang
berupa nikmat duniawi luput dari mereka, mereka nggak sedih. Mereka juga nggak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka takutkan nanti mereka meninggal dalam kondisi kekurangan bekal, ketakwaan kurang, amal soleh kurang, tidak ikhlas, tidak ikut bimbingan Nabi, itu yang mereka takutkan. Tapi hal-hal yang lain mereka tidak takutkan. Hal-hal lain mereka tidak sedihkan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah tidak ada perasaan takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Quran surah Yunus ayat 62. Kalau kita lihat bagaimana penerapan sahabat ketika menghadapi suatu musibah, yang musibah itu membuat mereka bersedih. Kita akan lihat bagaimana perbuatan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang ketika dapat berita duka, beliau menepi sholat, meminta pertolongan kepada Allah untuk dikuatkan bisa bersabar. Maka sesuatu yang bisa membuat kita bersedih, hendaknya kita semakin dekat kepada Allah. Berdoa minta pertolongan kepada Allah di dalam sholat. Ketika ada orang dapat musibah, hendaknya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir At-Tabari diriwayatkan, Anna ibn Abbas nu'iya ilaihi akhuhu Qutham wa huwa fi safar. Bahwasanya Ibnu Abbas ketika dalam kondisi safar, beliau dapat berita saudara kandungnya yang bernama Qutham, Qaf, Tha, Mim, Qutham, meninggal dunia. Nu'iya ilaihi akhuhu Qutham wa huwa fi safar. Ibnu Abbas sedang safar, dapat berita saudara kandungnya meninggal. Fastarja'a. Maka Ibnu Abbas pun beristirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan kalimat istirja. Thumma tanaha 'anit thariq, kemudian beliau menepi ke pinggir jalan. Fa anakha, beliau tambatkan kendaraannya, fa shalla rak'atain, beliau salat 2 rakaat. Atala fihimal julus, dalam 2 rakaat itu beliau panjangkan duduknya. Tsumma qama, kemudian bangkit, selesai salam, beliau bangkit, yamshi ila rahilatih, beliau menuju kendaraan beliau, wa huwa yaqul, sembari mengucapkan, wasta'inu bis sabri was salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Nah, bagaimana sahabat Ibnu Abbas ketika mendapatkan berita duka, yang dengan berita duka itu manusiawi jika orang timbul perasaan sedihnya. Tapi jangan sampai perasaan sedih itu menguasai kita, sehingga kita larut dalam kesedihan. Bagaimana caranya? Sholat 2 rakaat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Nah, kemudian hal yang mestinya kita lakukan adalah jangan larut dalam kesedihan, tetaplah optimis pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kondisi begitu kepepet, begitu genting. Seperti yang dialami oleh Nabi SAW dan Abu Bakar ketika berlindung di dalam gua. Dicari oleh sekian banyak orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka semangat mencari karena ada sayembara. Barang siapa yang menemukan 2 orang itu dapat 200 unta. Ya. Dapat 100 unta. Nabi dan Abu Bakar. Bayangkan kalau 100 unta saja, itu seandainya 20
juta unta yang tidak terlalu bagus, maka itu sekitar 2 miliar. Kalau dua-duanya dapat, 4M nilainya. Maka semangat orang nyari. Dua orang mulia ini, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Nabi menghibur Abu Bakar dengan kalimat, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih. Jangan putus asa, sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini. Idh huma fil ghari. Idh yaqulu li sahibihi. La tahzan. Innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Wallahu azizun hakim. Jika kalian tidak menolong Nabi Muhammad SAW, sungguh Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah. Sedangkan dia salah satu dari dua orang. Ketika keduanya berada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, memperkuatnya dengan bala tentara malaikat yang tidak kalian lihat, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. Sebaliknya, firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Sedangkan di dalam hadis, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menceritakan mencekamnya situasi pada waktu itu, dan Nabi menghibur Abu Bakar, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, An Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana fil ghar. Pada saat itu aku berada di dalam gua. Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Kalau seandainya mereka, orang-orang yang sedang mengejar dua orang mulia ini, melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi menyatakan, ma dhannuka ya Aba Bakar bithnain Allahu thalithuhuma. Apakah persangkaanmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah menjadi pihak ketiga yang akan menolong mereka? Tentu dua orang itu tidak harus bersedih, justru harus optimis dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau di Al-Quran diungkapkan dengan pengibaratan kalimat, Nabi menyatakan kepada Abu Bakar, La tahzan, jangan bersedih, jangan larut dalam kesedihan. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir, Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai penawar duka, pelipur lara. Banyak membaca ayat Al-Quran, mentadabburi maknanya, itu bisa menghilangkan kesedihan kita. Jalankan sunnah Nabi, membaca doa-doa yang diajarkan Nabi ketika kita bersedih, itu juga sebagai penawar duka, pelipur lara. Kita baca hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. An Ibnu Mas'ud qala, dari Ibnu Mas'ud ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qala 'abdun qattu idza asabahu hammun aw huznun. Tidaklah ada seorang hamba yang ketika ditimpa oleh perasaan gundah gulana, cemas, ataupun kesedihan, kalau dia membaca bacaan ini,
kecuali Allah akan hilangkan, ya, nanti kalimat di akhir, illa adhaballahu hammahu wa abdalahu makana huznihi farahan. Kecuali Allah akan hilangkan perasaan cemasnya dan Allah ganti perasaan sedihnya menjadi perasaan gembira. Kalau ada orang yang sedih, yang cemas, kemudian baca doa ini, dia hayati maknanya dengan baik, maka Allah akan hilangkan perasaan sedihnya itu. Bagaimana bacaannya? Allahumma inni abduka ibnu abdika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba laki-lakimu, putra dari hamba laki-lakimu. Ibnu amatik, aku adalah putra dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Artinya engkau punya kendali penuh terhadapku. Engkau berkuasa mutlak terhadapku. Madin fiyya hukmuk, ketetapanmu terhadapku sudah berlalu, sudah tercatat takdirnya. Adlun fiyya qada'uk, begitu adil ketetapanmu terhadapku ya Allah. Kalau tadi madin fiyya hukmuk, hukummu telah berlalu, sudah tercatat dalam takdirmu. Adlun fiyya qada'uk, begitu adil ketetapanmu ya Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki. Ini bagian dari bentuk tawassul syar'i, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku minta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau beri nama dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan dalam ilmu ghaib yang berada di sisimu. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Wa nura basari, cahaya penglihatanku. Ya, kalau dalam riwayat Ahmad, wa nura sadri. Ini yang riwayat Ibnu Hibban. Nah, wa jalaa huzni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, ya, dan pelenyap gundah gulanaku. Ya, tidaklah ada seorang hamba yang mengucapkan ini illa adhaballahu hammahu, kecuali Allah akan hilangkan kecemasannya, wa abdalahu makana husnihi farahan, dan Allah akan hilangkan perasaan sedihnya itu menjadi kegembiraan. Ya, ada sebagian penyakit mental ya, yang disebut dengan anxiety, itu orang sering cemas tanpa alasan kadang. Bisa jadi karena interaksinya dengan Al-Quran kurang. Kurang baca Qurannya, kurang tadabbur Qurannya, kurang berobat dengan Quran. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bagian dari sikap menjauhi Al-Quran itu ada beberapa level. Di antara level yang termasuk menjauhi Quran, tidak mau berobat dengan Al-Quran. Kalau dia baca Quran, dia pahami maknanya, dia tadabburi, itu bagian dari penyembuhan syifa'ul lima fis sudur, obat dari yang ada di hati. Nah, kurang berobat dengan sunnah Nabi. Petunjuk-petunjuk Nabi itu semuanya memberikan maslahat dan sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Nah,
Kemudian para sahabat setelah mendengar Nabi mengajarkan doa ini, mereka berkata, "Ya Rasulullah, yanbaghi lana an nata'allama hadhil kalimat." Wahai Rasulullah, apakah semestinya bagi kami untuk mempelajari kalimat-kalimat ini? Qala ajal. Nabi menyatakan, "Ya. Yanbaghi liman sami'ahunna an yata'allamahunna." Mestinya orang yang mendengar pelajaran ini, diajarkannya kalimat-kalimat ini, hendaknya dia mempelajarinya, menghafalkannya, dan dia amalkan. Dia sebarkan kepada yang lain. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, sebenarnya pembahasan tentang agar seorang jangan larut dalam kesedihan dan beberapa hal yang mestinya dia lakukan ketika dia jatuh dalam kesedihan, hal-hal yang terkait dengan sunnah yang lain, ya, itu sebenarnya masih banyak. Tapi insya Allah kita cukupkan apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan? Ya. Nah, ya. Memang jadi pertanyaannya, apakah ada lafaz lain Ustaz terkait dengan doa Nabi? Karena sebagian riwayat kalimatnya wa qahrir rijal. Ya. Jawabannya benar, ada lafaz yang berbeda seperti dalam Sunan At-Tirmidzi. Kalau dalam Sunan At-Tirmidzi kalimatnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wa dhala'id dain wa qahrir rijal. Itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan lafaz demikian. Diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dalam kitab Ad-Da'awatul Kabir. Termasuk Al-Baghawi meriwayatkan dengan lafaz wa qahrir rijal dalam kitab Syarhus Sunnah. Nah, tapi kalau dalam Sahih Al-Bukhari itu dengan kalimat wa ghalabatir rijal. Ya. Wa ghalabatir rijal. Nah, ini yang lafaz berdasarkan riwayat Al-Bukhari. Kalau di riwayat At-Tirmidzi, riwayat An-Nasa'i ada kalimat wa qahrir rijal. Hadisnya sama-sama sahih, ya. Tidak mengapa kita menggunakan lafaz wa ghalabatir rijal atau wa qahrir rijal. Meskipun sebenarnya kalau dari sisi mana yang lebih sahih? Tentu yang sahih Al-Bukhari lebih sahih. Wa ghalabatir rijal. Nah, tetapi tidak diingkari. Tidak diingkari bagi yang menggunakan lafaz yang berbeda. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ada lagi? Ya. Nah, ada yang minta penjelasan ayat surah Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, lurus, konsekuen dengan ucapan Rabb kami Allah. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada mereka dengan memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kita bacakan tafsir yang ringkas dulu, tafsir Al-Muyassar, ya. Bagaimana penjelasan dari sekelompok ulama yang menyusun tafsir Al-Muyassar? Dijelaskan di dalam tafsir Al-Muyassar, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah ta'ala wahdahu la syarikalah. Rabb kami adalah Allah Ta'ala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Tsumma istaqamu ala syariatih. Kemudian istiqomah di atas syariat Allah. Istiqomah di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dia adalah umat Nabi terdahulu, dia istiqomah di atas syariat nabinya. Kalau dia hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan lain kecuali istiqomah di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatanazzalu alaihimul malaikah indal maut. Para malaikat ketika dia akan meninggal akan turun. Qailina lahum, berkata kepada mereka, la takhafu minal maut wa ma ba'dahu. Jangan kalian takut dari kematian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Wala tahzanu ala ma takhlufunahu wara'akum min umurid dunya. Dan jangan kalian bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan di belakang kalian dari perkara-perkara dunia. Sudah, jangan dipikirkan, sudah. Kamu akan melewati tahapan yang begitu nikmat. Nikmat dari Allah. Karena engkau menyatakan Rabbunallah, kemudian kamu istiqomah di situ. Jadi kabar gembira dari para malaikat ini adalah menjelang orang itu meninggal dunia. Kalau yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'aduna biha. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan bagi kalian. Itu makna ayat surah Fussilat ayat yang ke-30 kalau berdasarkan tafsir Al-Muyassar. Nah, baik. Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.